Kanjeng Sunan Gunung Jati, wali yang berjasa menyebarkan Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, adalah salah satu dari 9 wali Songo, kelompok ulama penyebar Islam di Nusantara. Ia dianggap sebagai sosok penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Keberhasilan Sunan Gunung Jati tidak hanya terletak pada kemampuannya dalam berdakwah tetapi juga pada perannya dalam membangun kerajaan Islam yang kuat dan menjadi teladan kepemimpinan bagi generasi mendatang. Asal-usul dan latar belakang. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 di Pasai, Aceh. Ia adalah putra Syarif Abdullah bin Nur Alam dan Nyai Rara Santang, yang merupakan putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Dengan demikian, ia memiliki garis keturunan bangsawan sekaligus darah ulama, sebuah kombinasi yang menjadikannya figur karismatik. Nama kecilnya adalah Syarif Hidayatullah, dan sejak muda ia telah menunjukkan kecerdasan serta minat besar pada ilmu agama. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Pasai, Syarif Hidayatullah melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmu agama. Di Makkah dan Madinah, ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Pengalaman ini memberinya wawasan mendalam tentang Islam sekaligus semangat untuk menyebarkan agama di tanah kelahirannya. Kedatangan di Jawa Barat. Setelah kembali dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah menuju Jawa Barat. Saat itu, wilayah ini masih didominasi oleh agama Hindu dan Buddha, meskipun Islam mulai menyebar melalui jalur perdagangan. Ia memilih Cirebon sebagai pusat dakwahnya karena lokasi strategisnya di pesisir utara Jawa yang menjadi jalur perdagangan internasional. Syarif Hidayatullah mulai berdakwah dengan cara yang bijaksana. Ia tidak memaksakan ajarannya tetapi menggunakan pendekatan budaya. Tradisi lokal seperti gamelan, wayang, dan syair diadaptasi untuk menyampaikan pesan Islam. Pendekatan ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Mendirikan Kerajaan Cirebon. Pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah mendirikan Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini menjadi pusat kekuasaan Islam di Jawa Barat dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama. Sunan Gunung Jati tidak hanya bertindak sebagai ulama tetapi juga sebagai pemimpin politik. Ia berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan, menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam yang kuat dan berpengaruh. Hubungan diplomatik dan penyebaran Islam. Sebagai pemimpin, Sunan Gunung Jati menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan di Nusantara. Ia mempererat hubungan dengan Kesultanan Demak, yang saat itu menjadi pusat kekuatan Islam di Jawa. Dengan dukungan Demak, Cirebon berkembang pesat, baik secara ekonomi maupun keagamaan. Selain itu, Sunan Gunung Jati mengirimkan para dai ke berbagai daerah di Jawa Barat, seperti Banten dan Sunda Kelapa, Jakarta. Di Banten, ia berhasil mengislamkan wilayah tersebut dan menjadikannya kerajaan Islam yang kuat. Putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian menjadi raja pertama Kesultanan Banten. Peran Sunan Gunung Jati dalam dakwah. Metode dakwah Sunan Gunung Jati sangat unik. Ia sering menggunakan dialog untuk menjelaskan ajaran Islam kepada masyarakat. Berikut adalah ilustrasi percakapan antara Sunan Gunung Jati dan seorang pemuka masyarakat Sunda. Pemuka masyarakat. Wahai Sunan, kami telah lama memuja dewa-dewa. Apa yang membuat agama Islam berbeda? Sunan Gunung Jati. Islam mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Ia tidak membutuhkan perantara. Dalam Islam, setiap manusia dapat langsung berdoa kepadanya.
pemuka masyarakat. Namun, bagaimana dengan tradisi kami? Apakah kami harus meninggalkannya? Sunan Gunung Jati. Tradisi yang baik tidak perlu ditinggalkan. Islam menghormati budaya selama tidak bertentangan dengan ajarannya. Mari kita lihat bagaimana tradisi dapat diperkaya dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan persuasif ini membuat banyak masyarakat Sunda beralih memeluk Islam tanpa merasa terpaksa. Peninggalan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati meninggalkan banyak warisan yang masih dikenang hingga kini. Salah satu yang paling terkenal adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, yang menjadi pusat aktivitas keagamaan di zamannya. Masjid ini dibangun dengan kerjasama para wali, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, mencerminkan semangat kebersamaan Wali Songo. Selain itu, nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati tetap menjadi pedoman hidup masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Ia juga dikenang sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Akhir hayat dan makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Makamnya terletak di Gunung Sembung, Cirebon, dan menjadi salah satu tempat ziarah yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Makam ini bukan hanya tempat berdoa tetapi juga simbol penghormatan terhadap perjuangan seorang wali yang mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan Islam. Kesimpulan, Sunan Gunung Jati adalah figur yang tidak hanya berjasa dalam penyebaran Islam tetapi juga dalam membangun fondasi peradaban Islam di Jawa Barat. Dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, ia berhasil mengislamkan masyarakat tanpa menghapus tradisi lokal. Kisah hidupnya adalah inspirasi bagi kita semua tentang pentingnya dakwah yang penuh hikmah dan keteladanan. Sebagai salah satu wali Songo, warisan Sunan Gunung Jati tetap hidup hingga kini, menjadi teladan bagi generasi mendatang dalam memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan.